Nih, teman-teman yang suka nanya, Kak, kalau pelayanan jenazah ada hal-hal gaibnya enggak gitu kan. Kalau dibilang ada sih ada gitu loh. Yang nggak berkecimpung di dunia perjenasahan aja bisa kan dihampirin hal gaib. Apalagi saya yang dekat dengan dunia kematian seperti itu. Cuma saya itu terkadang ya kadang EGP ya, nggak peduli. Kalau saya mengalamin sendiri, saya mau cerita, saya masa bodoh dengan komenan yang nggak percaya gitu loh. Yang percaya monggo, yang nggak percaya ya udah dengerin aja gitu kan. Nah, itu kan nih kejadian ini nih saya alamin tuh sekitar semingguan yang lalu. Saya tuh nggak cerita ke siapa-siapa, maksudnya ke anak aja saya nggak cerita. Terus 2 atau 3 hari yang lalu saya baru cerita ke asisten saya. Karena waktu itu kita lagi telepon-teleponan gitu kan, terus tiba-tiba ngebahas bahwa asisten saya itu lagi tugas di kamar jenazah, terus dia pindah karena merasa malam itu suasana di kamar jenazah itu lagi nggak kondusif gitu kan. Nggak kondusif berarti adalah yang datang nyamperin dia. Nah di situ saya baru ingat kejadian yang saya alamin sekitar seminggu yang lalu gitu ya. Seminggu atau 10 hari yang lalu lah, saya lupa. Memang niatnya nggak cerita gitu kan, karena ada asisten saya ngobrol itu, terus saya ingat, oh iya kamu tahu nggak itu kan. Jadi pada saat saya cerita aja asisten saya gini, Cici yang cerita aku yang merinding. Lah terus apa kabarnya waktu saya ngalamin kejadian itu gitu kan. Jadi malam itu sekitar hampir jam 12 malam ya. Saya lagi pelayanan di salah satu rumah duka yang ada 8 tingkat, 8 lantai gitu. Nah, lantai ke-8 itu tempat untuk kremasi. Dan saya pernah ke lantai itu di siang hari aja. Waktu itu saya lagi di situ, ada kursi pijet ya. Saya kan hobi pijet. Saya lagi ajak sama teman saya. Itu teman saya aja diisengin, padahal itu siang gitu kan. Terus saya ini kan kebanyakan bisa merasa tapi jarang melihat, apalagi sosok yang serem-serem gitu loh. Mungkin energinya kita percaya ya kalau kita anak Tuhan Yesus itu energinya pasti di atas mereka. Dan kalau kita bisa melihat tuh kan terkadang berarti posisi energi kita di bawah. Dan saya tuh jarang melihat, paling pun kalau merasakan iya gitu. Kalaupun melihat itu biasanya cuma bayangan putih, atau terkadang ada nampak sosok tapi bukan yang menyeramkan, jadi yang berwujud manusia seperti itu. Nah malam itu jam 12 kurang itu saya udah selesai pelayanan dari lantai 5, saya tuh mau turun ke lantai 1 gitu. Tiba-tiba padahal di lift itu kosong, saya sendiri. Biasanya kalau kosong itu lift bisa langsung turun ke bawah, sesuai saya pencet lantai berapa dia bisa langsung turun. Atau kalau di atas lantai 5 ada yang pencet, ya dia ke atas dulu ya. Ini di mau jam 12 dan saya di lift sendirian. Saya tahu dong lantai 8 itu tempatnya kremasi. Di jam 12 malam itu nggak akan ada kremasi ya. Dari lantai 5 liftnya naik nih tuh. Saya berpikir antara lantai 6 atau lantai 7 ada orang yang mau turun gitu kan. Lantai 6 lewat, lantai 7 nggak berhenti. Itu saya udah, lantai 7 nggak berhenti, berarti lift ini menuju ke lantai 8 dong gitu kan. Saya udah takut sih enggak, tapi kan ada rasa yang ke lantai 8. Sedangkan saya tahu kalau udah jam segitu pasti lampu dimatiin di lantai 8.
Duh, jadi antara ibaratnya udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuma bisa menyiapkan hati aja. Berharap pintu nggak usah terbuka ya, pintu lift nggak usah terbuka. Terus terkadang terbesit saya bilang, mudah-mudahan ada security yang lagi di atas gitu loh, karena di rumah duka itu per 1 jam kalau malam security itu pasti kontrol, yang kan ngecek ruangan. Begitu pintu dibuka, nggak ada siapa-siapa dong, ya kan? Terus siapa yang mencet? Itu kan nggak mungkin ya. Lift kalau nggak ada yang mencet di lantai itu dia naik. Saat udah kebuka, saya tuh tipe orang yang bukan penakut yang begitu kebuka tuh saya bukan buang muka atau gimana gitu, enggak. Saya udah begitu dibuka seret, tetap aja pandangan saya lurus. Cuma saya ngomong dalam hati, please ya, jangan iseng, itu aja. Terus perasaan ini pintu lama banget nggak nutup itu kan, sambil saya tetap aja ngeliat di depan gelap itu kan, nggak ada siapa-siapa gitu. Begitu dibilang tegang, pasti tegang ya, karena kan saya tuh terkadang itu tiba-tiba menjujuk gitu kan dari samping atau kanan kirinya lift, itu kan nggak lucu gitu kan. Begitu pintu liftnya tertutup, saya udah mulai merasa lega gitu kan. Terus saya tetap bilang aja, kalau kamu ada di lift ini, udah ya, gak usah iseng gitu loh. Saya selalu gitu. Udah, terus akhirnya lift turun lagi ke lantai 7. Ada orang yang turun ke lantai bawah. Udah, habis itu kalau saya udah selesai gitu, saya cuma bisa senyum-senyum sendiri gitu loh. Kenapa ada kejadian kayak gini gitu kan. Itulah. Jadi harus menyiapkan mental. Kalau kalian yang penakut tiba-tiba ngalamin kejadian seperti itu, gimana? Antara pingsan atau teriak kagak jelas, ya kan?